beberapa agenda yang akan digelar. Di hari Sabtunya itu ada workshop topeng Malang, membuat topeng begitu ya. Jadi kita kumpulkan beberapa pengrajin topeng gitu di Malang, di sini sama saling belajar, dan kemudian kita mengundang siapa saja yang kemudian ingin belajar tentang kriya topeng Malang, membuat topeng. Yang kedua ada juga workshop batik topeng Malang. Nanti para pembatik yang tergabung dalam asosiasi pengrajin batik Malang itu nanti akan bersama-sama dengan kami membuat batik topeng Malang. Terus kemudian ada juga acara ini menggambar topeng Malang ya untuk anak-anak, itu lomba. Nah, itu acara yang di hari Sabtu. Sekaligus ada acara sarasehan topeng Malang yang kemudian nanti diikuti oleh para pegiat atau seniman topeng Malang yang ada di Malang ini. Rencananya memang mengundang seniman topeng Malang dari Yogyakarta, seniman topeng Malang dari Cirebon untuk kemudian sama-sama membedah tentang ragam macam topeng yang ada di Jawa ini khususnya, utamanya 3 daerah yang memang paling eksis di soal topeng yang berbasis budaya Panji. Hari Minggunya ada gelaran yang istimewa. Sebenarnya acara utamanya adalah lomba tari topeng ya, spesial untuk anak-anak SD dan SMP yang kemudian nanti itu dijadikan sebagai salah satu ajang atau jalur prestasi bagi anak-anak pemenang jika kemudian nanti melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misalnya SD lulus SMP, SMP lulus SMA. Itu kalau memenangkan juara ini bisa menjadi tiket khusus. Nah, semuanya para penari topeng kumpul jadi satu di sini. Nanti akan dilakukan arak-arakan gitu ya, topeng begitu menuju ke makam Mbah Reni. Di makam Mbah Reni kita lakukan acara sesekaram topeng Malang dan kemudian menari bersama di sana. Setelah itu kemudian kembali ke sini mengikuti acara lomba tari topeng ya berdasarkan kategori ya. Terus setelah itu ada kegiatan, mereka dikumpulkan sebelum pengumuman ada Kembulan Topeng Malang. Jadi para penari topeng Malang yang masih memakai kostum itu nanti diajak untuk Kembulan Topeng Malang, makan bersama-sama begitu sambil mudoroso begitu ya. Terus kemudian setelah itu terakhir ditutup dengan acara anugerah seni budaya topeng. Jadi selain kemudian ada pemberian penghargaan terhadap juara, ada pemberian penghargaan terhadap pelaku seni budaya topeng Malang gitu ya. Siapa-siapanya kita belum tahu gitu ya. Yang akan menyerahkan adalah langsung Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Malang. Di 2 hari itu kemudian ada pameran topeng Malang gitu ya, sekaligus seni rupa topeng Malang, dan ada juga kuliner-kuliner khas Kampung Budaya Polowijen. Itu acara Festival Topeng Malang. Mengawali puncak acara itu, apakah ada serangkaian acara yang diselenggarakan di Kampung Budaya Polowijen ini? Ya, tentu acaranya diawali dengan doa bersama, biasanya seperti itu ya. Kita ke petilasan situs Dedes, terus kemudian kita ke petilasan Mpu Topeng Mbah Reni ya, makamnya Mbah Reni, sekaligus ke petilasan Jokololo. Nah, 3 petilasan ini menjadi penting, menandai setiap kali ada kegiatan di Kampung Budaya Polowijen itu harus ada acara-acara yang ritual ya, ibaratnya nyadran di situs-situs tersebut. Baik, Kendedes ini adalah tempat di mana Kendedes dibesarkan ya, sejak kecil ada di sini sampai dengan dewasa, yang pada akhirnya diambil Tunggul Ametung ya, diculik. Ibaratnya begitu ya. Itu ada di sini. Tetapi pada masa itu juga Joko Lolo, seorang pemuda dari Dinoyo itu kan pengen mempersunting Kendedes. Kemudian dia meminta ada sayembara, itu tuh bukan sayembara, sebuah permintaan untuk membuat sumur windu ya, sumur yang tidak berujung, yang kemudian orang menyebutnya di sini seperti itu. Nah, nampaknya Joko Lolo tidak bisa memenuhi persyaratan itu, akhirnya Joko Lolo mukso di sini. Nah, itu cerita-cerita legenda ya, tradisi budaya lisan ya yang ada di Polowijen. Nah, tapi itu
itulah yang kemudian Polowijen menjadi sangat terkenal. Dalam prasasti Warundungan Kanjuruhan B itu disebutkan bahwa memang Polowijen adalah daerah perdikan. Sejak ditetapkan sebagai daerah Sima, maka 200 tahun berikutnya baru terlaksana ini menjadi salah satu tempat kedewa guruan ya, pendirian Mandala Empu Porwa ya, sebagai bentuk dewa guruan atau mungkin tempat pendidikan gitulah ya, pendidikan keagamaan yang ada di Polowijen. Nama kunonya adalah Panawijen. Panawidian namanya. Panawidian terus kemudian berubah menjadi Panawijen, baru kemudian nama sekarang adalah Polowijen. Nah, sementara Mbah Reni itu adalah seorang putopeng di masa Adipati Aryo Adiningrat yang keempat ya, Bupati Malang keempat di tahun 1880-an itu kan kemudian diperintahkan untuk mengembangkan kesenian khas topeng Malang itu apa? Kesenian Malang itu apa sih ya? Akhirnya muncul kembali tentang soal topeng Malang. Tapi bicara soal topeng Malang sejarahnya sangat panjang. Di masa Raja Gajayana itu kan, itu juga sudah menggunakan topeng sebagai puspasarira kan gitu kan, untuk menutupi wajahnya dan untuk mendatangkan mendatangkan arwah gitu, nenek moyangnya. Terus kemudian di masa Kerajaan Singasari, Kertanegara, Darmawangsa dan sebagainya sudah menggunakan topeng juga. Bahkan topeng menjadi sangat mengemuka, topeng sangat sangat terkenal justru di masa Hayam Wuruk. Tapi ingatlah, Raja Erlangga itu sudah menggunakan topeng sebagai salah satu seni pertunjukan. Jadi ceritanya sangat panjang gitu kan. Nah, cuman kemudian topeng ceritanya menjadi topeng Panji gitu ya. Eposnya ya justru sejak dimulai di Kertanegara itu. Ya, topeng Panji karena sebagai nenek moyangnya. Nah, Bupati Adipati Aryo Suryo Diningrat yang keempat itu memerintahkan semuanya lurah-lurah untuk membuat kerajinan kesenian gitu. Muncullah, disepakatilah muncul topeng Malang. Nah, Mbah Reni itu adalah salah satu tokoh yang memang pinter mengukir topeng, membuat topeng, kemudian mendekonstruksi kembali tentang model keseniannya itu kayak apa, sehingga kemudian bentuknya adalah wayang topeng seperti ini, bersama dengan lurah-lurah atau seniman-seniman yang tersebar di Kabupaten Malang saat itu. Tapi karena Mbah Reni itu adalah orang yang memang ditunjuk langsung sama Bupati, maka dia mendapatkan gelar Empu Topeng. Dan asli orang Polowijen, meninggalnya Polowijen, makamnya di sini. Nanti silahkan dilihat, kita hari ini sedang bersih-bersih makamnya Mbah Reni, sedang mengecat ulang makamnya Mbah Reni.